cupang. Di video kali ini gue mau jelasin beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mengawinkan ikan cupang. Cupang gagal kawin bisa ada beberapa kemungkinan ya yang sering terjadi ya gue sebut. Karena ada orang yang gagal ngebreed karena si betina nggak mau ngeluarin telurnya ya pas saat kawin. Terus ada juga yang malah si jantannya yang nggak mau buat sarang. Nah, yang terjadi di video ini yang opsi kedua, jadi si jantannya nggak mau buat sarang atau gelembung ya, padahal udah disiapin media buat sarangnya dia ya, udah gua kasih plastik yang dibolongin. Masa penjodohannya seperti biasa ya, seperti rata-rata orang kalau ngebreed 24 jam, dan setelah 24 jam si jantan belum juga buat gelembung, dan kemungkinan cupangnya gak bisa kawin ya, karena kalau betinanya disatuin dan buang telurnya gak ada tempat buat si jantan naruh telurnya ya, karena dia gak buat sarang. Padahal ini si jantannya udah mulai agresif ya, dia udah mau ngedok di depan betinanya. Jadi langsung aja gue coba bahas penyebab kegagalan dalam ngebreed ikan cupang, dan gue bahas secara global ya, jadi bukan cuma pada kesempatan ngebreed ini, tapi gue bahas secara global yang menyebabkan gagalnya dalam mengawinkan ikan cupang. Kemungkinan yang pertama penyebab gagalnya mengawinkan ikan cupang yaitu usia indukannya ya. Perlu diperhatikan, usia indukan yang siap kawin udah pasti yang usianya matang ya. Ada yang bilang 4,5 bulan minimal, ada yang bilang 5 bulan. Jadi semakin tua usia cupang kalian, ya kualitas anaknya nanti, burayaknya nanti akan lebih maksimal guys. Karena kalau yang terlalu muda di breed, biasanya burayaknya banyak yang mati, nggak bertahan lama gitu, dan ada juga yang jadinya tuh burayaknya jadi sedikit doang. Kalau menurut gua usia cukup untuk cupang kawin itu minimal 5 bulan ya guys. Jadi buat kalian yang beli cupang dan niat buat ngawin cupangnya, kalian harus tanya ke sellernya usia cupangnya berapa, jadi kalian bisa perhitungkan kapan cupangnya bisa kalian kawinin gitu guys. Terus kemungkinan kedua penyebab gagalnya mengawinkan ikan cupang itu karena indukannya sakit guys. Makanya perlu diperhatikan sebelum kalian ngebreed itu, pilih cupang yang lincah ya, agresif gitu, nggak diem, apalagi kuncup. Karena sudah bisa dipastikan kalau cupang kalian sedang sakit, pasti gagal ngebreednya. Karena jangankan buat kawin, dia buat gerak aja males gitu guys. Nah kalau untuk cupang ini sih sehat ya, karena dia banyak bergerak, bukaan ekornya bagus. Kemungkinan yang ketiga penyebab cupang gagal kawin yaitu kondisi air. Kondisi air ngaruh banget ya guys saat kalian ngebreed cupang. Jadi kondisi air yang pas untuk si cupang akan bikin cupangnya nyaman, jadi dia nggak stres, dan untuk si jantannya juga jadi mau buat bikin sarang ya, bikin gelembung. Karena si cupang bikin gelembung itu yang pertama pasti karena dia nyaman ya dengan
tempat dia saat itu guys. Jadi kalau bisa airnya tuh diendapkan ya minimal 2 hari, dan kalau bisa juga jadi si wadah pijahnya sudah kalian isi air, diberi garam ikan, terus dikasih daun ketapang. Biarin dulu si jantannya selama seharian di wadah itu guys, jadi biar si jantannya adaptasi terlebih dahulu gitu, baru setelah itu di masukin betinanya atau masa penjodohan. Terus yang keempat, kemungkinan cupang gagal kawin itu dari wadah dan ketinggian air ya. Jadi kalau kalian mau ngebreed, udah pasti harus siapin wadah yang bersih, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga guys. Jadi ya standar lah. Kalau menurut gue ini wadah yang gue pakai sedikit kebesaran ya, mungkin diameter 30 cm cukup gitu. Dan ketinggian air juga harus kalian perhatikan ya, jangan terlalu pendek atau terlalu tinggi juga. Kalau menurut gue ini, gue kasih air kurang tinggi ya, karena cupang yang gue breed ini kan hakun, mungkin pas dia ngedok bukaan ekornya jadi nggak bisa lebar, dan pas kawin juga pas dia harus ngelilit si betinanya jadi susah gitu guys, karena airnya terlalu pendek. Terus kemungkinan yang kelima, penyebab cupang gagal kawin bisa juga karena cuaca ya guys. Jadi kalian kalau mau ngebreed harus lihat-lihat dulu kondisi cuaca di lingkungan kalian kayak gimana, jangan pas cuaca lagi ekstrim kalian ngebreed, karena bisa resiko gagal juga ya, atau bisa juga disebut musim pancaroba ya. Jadi siang panas banget, tiba-tiba sorenya hujan, nah itu cuacanya ekstrim banget guys. Terus yang keenam, faktor kegagalan dalam mengawinkan ikan cupang itu bisa karena size indukannya guys. Jadi size indukannya jangan terlalu kecil, minimal itu medium ya kalau kata para ahli. Dan perhatikan juga si ukuran betinanya jangan sampai lebih besar dari si jantan, karena biasanya jantannya jadi cupu ya, jadi dia nggak berani ngedokin si betinanya karena betinanya lebih besar dari dia. Dan yang terakhir yang sangat berpengaruh dalam mengawinkan ikan cupang itu akan berhasil atau tidak, dan ini harus sangat kalian perhatikan guys, yaitu di mana tempat kalian meletakkan wadah pijah. Kenapa ini sangat penting? Karena cupang itu kalau kawin harus tenang ya, jangan sampai stres, karena kalau stres pasti cupangnya nggak mau kawin guys, apalagi kalau kalian liatin terus. Jadi kalian harus letakkan wadah pijah di tempat yang sepi, jadi jangan banyak keributan, banyak aktivitas, bising gitu, pasti nanti cupangnya stres dan gak mau kawin. Dan faktor itu juga yang menyebabkan cupang ini gagal kawin ya, karena gue taruh itu di teras, jadi banyak orang bolak-balik buka tutup pintu, jadi dia mungkin keganggu ya, nggak tenang, jadi suasananya nggak sunyi, dan itu mungkin bikin cupang ini nggak nyaman, stres, akhirnya nggak mau kawin, terutama si jantan, jadi nggak mau bikin sarangnya ya. Jadi buat kalian yang mau ngebreed harus sudah prepare juga ya, akan diletakkan di mana wajah pijah cupangnya nanti gitu, biar ngebreed kalian bisa berhasil. Jadi gitu aja guys, penjelasan dari gua, beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian ngebreed ikan cupang. Buat pemula jangan takut untuk mencoba ya, karena kegagalan ya
wajar ya, dari kegagalan itu kalian bisa belajar kesalahannya di mana dan coba terus sampai berhasil guys. Intinya semangat. Dan jangan lupa, setelah semua step tadi kalian sudah cukup paham dan menurut kalian sudah benar semua, diberi tutup ya wadah pijahnya, diberi rongga juga biar ada udara masuk, dan jangan kebanyakan dilihatin guys, karena nanti cupangnya bisa stres. Menurut banyak pengalaman, saat ngebreed cupang kebanyakan diintip, ya akhirnya gagal ngebreednya guys. Oke, jadi gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton.